Halo sobat-sobat, selamat datang di YouTube channel Heni Widiarani. Kali ini aku akan mengajak kalian mendengarkan kisah horor di balik tirai pesantren yang berjudul Misteri Cermin Berlumut, karya Riza Rismawati dan Yanuar Arifin. Sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa di subscribe ya, like, share, dan komen. Terima kasih sobat-sobat. Inilah alur ceritanya. Malam menyelimuti pesantren tua di ujung timur Pulau Jawa lebih awal dari biasanya. Langit yang kelam dan bulan yang tersembunyi di balik awan mendung memberikan suasana yang menegangkan. Lampu-lampu di asrama putra tampak redup, hanya menerangi lorong-lorong sempit yang penuh bayang-bayang. Di tengah semua itu, cermin berlumut di kamar santri bungsu menjadi pusat perhatian. Pesantren tua itu terletak di tepi hutan lebat yang selalu diliputi kabut misterius pada malam hari. Bangunan-bangunannya yang kuno penuh dengan sejarah menambah suasana magis dan mistis. Salah satu bangunan tua yang terletak di sudut kompleks pesantren adalah kamar yang menyimpan cermin legendaris tersebut. Cermin ini konon memiliki kisah kelam yang diturunkan dari generasi ke generasi santri di pesantren ini. Kisah tentang cermin itu telah menjadi legenda di pesantren. Konon cermin tersebut berasal dari zaman penjajahan Belanda dan sudah lama tidak terpakai. Cermin itu menyimpan cerita kelam, sebuah kisah tentang pengkhianatan dan kematian yang tak pernah terpecahkan. Banyak santri yang menghindarinya takut melihat apa yang bisa memantul dari dalamnya. "Jangan dekati cermin itu malam-malam," ujar salah satu senior, Farid, kepada santri baru yang sedang menjalani masa orientasi. "Ada yang bilang cermin itu menunjukkan hal-hal yang tak seharusnya kamu lihat." Santri bungsu Naufal tidak mempercayai cerita-cerita semacam itu. Ia adalah anak muda yang rasional dan tidak mudah terpengaruh oleh mitos. Naufal baru saja masuk pesantren dan berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan baru ini. Malam pertama di asrama terasa aneh baginya. Suasana yang sunyi dan dingin membuatnya semakin penasaran dengan legenda cermin berlumut yang diceritakan oleh seniornya. Ketika malam semakin larut dan angin bertiup dengan kencang, rasa penasaran mulai menguasai Naufal. Ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri misteri yang mengelilingi cermin tersebut. Saat itu lampu-lampu di asrama sudah padam dan semua santri tampaknya sudah tertidur lelap. Dengan langkah hati-hati, Naufal menuju kamar yang penuh dengan barang-barang lama itu, termasuk cermin yang menakutkan. Kamar tersebut adalah ruang penyimpanan barang-barang lama yang tidak terpakai. Cermin tua yang sudah tertutup debu dan lumut itu terletak di salah satu sudut kamar. Cermin itu berdiri di sudut ruangan dikelilingi oleh kegelapan yang semakin membuatnya tampak suram. Permukaan cermin yang berlumut membuatnya tampak seperti benda yang sangat usang dan tidak terawat. Naufal menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Ini hanya sebuah cermin tua, pikirnya. Tidak ada yang harus kutakuti. Ia mendekati cermin dengan penuh keberanian, ingin membuktikan bahwa semua cerita yang diceritakan seniornya hanyalah mitos belaka. Ketika Naufal menatap cermin, ia melihat pantulannya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, pantulan itu mulai berubah. Bayangan-bayangan samar mulai bergerak di belakangnya. Naufal mengerutkan kening, mencoba memperjelas apa yang dilihatnya. Bayangan-bayangan itu semakin jelas, menampakkan sosok-sosok yang bergerak perlahan seperti hantu yang terperangkap dalam cermin. Naufal merasa suasana semakin aneh dan menegangkan. Ini hanya imajinasi, bisiknya kepada diri sendiri. Hanya permainan cahaya. Namun saat ia mencoba meyakinkan dirinya, ia merasakan dingin yang menembus tulang belakangnya. Cermin itu mulai bergetar dengan lembut.
dan suara samar-samar mulai terdengar dari dalamnya. Naufal mencoba menjauh, tetapi seakan ada kekuatan yang menahannya. Bayangan-bayangan dalam cermin semakin jelas, menampilkan wajah-wajah yang penuh penderitaan dan kemarahan. Satu wajah muncul di depan Naufal, lebih jelas daripada yang lainnya. Wajah itu adalah seorang pria dengan mata yang penuh kebencian dan mulut yang tampaknya sedang berteriak. Naufal merasa seolah dia terhubung dengan wajah itu, seolah ada pesan yang ingin disampaikan. Ketika wajah itu menatapnya, Naufal merasa seolah ada kekuatan misterius yang menariknya lebih dekat ke cermin. Tiba-tiba, cermin itu pecah dengan suara keras, dan pecahan-pecahan kaca jatuh ke lantai. Naufal terjatuh ke belakang, tangannya penuh dengan potongan kaca kecil. Ia merasakan sakit dan ketakutan yang mendalam. Dalam kegelapan ia bisa merasakan sesuatu yang tidak terlihat di sekelilingnya. Naufal berusaha bangkit tapi kesadarannya semakin kabur. Ia merasa seolah ada kekuatan tak terlihat yang mencegahnya bergerak. Saat itulah lampu di asrama tiba-tiba padam, meninggalkan Naufal dalam kegelapan total. Suara-suara aneh mulai memenuhi udara seolah ada ribuan bisikan yang tidak bisa ia pahami. Naufal merasa ada tangan-tangan yang tidak terlihat mencoba meraihnya, menggapai-gapai dalam kegelapan. "Aku harus keluar dari sini," teriaknya dalam hati, berusaha mengatasi rasa takut yang melumpuhkan. Dengan susah payah, Naufal berdiri dan berlari menuju pintu kamar. Namun setiap kali ia merasa sudah hampir keluar, ia terjebak kembali dalam kegelapan yang semakin pekat. Suara-suara aneh itu semakin keras, seolah semakin dekat dengan telinganya. Ia merasakan angin dingin berhembus di sekelilingnya, seperti ada sesuatu yang mengejarnya. Akhirnya lampu menyala kembali dengan sendirinya. Naufal mendapati dirinya tergeletak di lantai kamar, dikelilingi oleh pecahan kaca cermin yang berserakan. Ia merasa tertekan dan kelelahan, napasnya terengah-engah. Dalam keputusasaannya ia menoleh ke arah tempat tidur dan melihat sebuah buku kecil di atasnya. Buku itu adalah buku catatan lama milik santri sebelumnya, dan di dalamnya terdapat catatan yang menceritakan tentang cermin berlumut. Catatan itu menjelaskan bahwa cermin tersebut adalah peninggalan seorang dukun dari masa lalu bernama Ki Samsul. Ki Samsul dikenal karena kemampuannya memanipulasi dunia gaib. Cermin itu adalah alat yang digunakan untuk melihat dan mengendalikan roh-roh. Namun Ki Samsul menghilang dalam keadaan misterius dan cermin itu ditinggalkan tanpa pemilik. Konon dukun itu menghilang setelah melakukan ritual yang gagal, dan roh-roh yang terperangkap dalam cermin menjadi tidak stabil mencari jalan keluar. Naufal merasa seolah dia baru saja mengalami sesuatu yang jauh dari kebetulan. Cermin itu bukan hanya sebuah benda tua, ia adalah portal ke dunia lain, tempat roh-roh yang terperangkap berusaha untuk berkomunikasi dengan dunia manusia. Cermin itu tidak hanya menyimpan rahasia, tetapi juga bahaya yang mengintai siapapun yang mendekatinya. Keesokan paginya, Naufal merasa lelah dan tubuhnya terasa sakit akibat pecahan kaca. Ia mencoba untuk mengabaikan rasa sakitnya dan memutuskan untuk berbicara dengan Farid, senior yang pernah memperingatkannya tentang cermin itu. Farid tampaknya lebih tahu tentang kisah di balik cermin berlumut. "Farid, aku perlu bicara denganmu," kata Naufal ketika mereka bertemu di ruang makan pagi. "Kemarin malam aku melihat sesuatu yang aneh di kamar penyimpanan." Farid menatapnya dengan tatapan serius. "Kau sudah melihat cermin itu?" Naufal mengangguk, menceritakan secara detail apa yang terjadi. Farid mendengarkan dengan cermat dan kemudian menghela napas. "Kau bukan yang pertama yang mengalami hal seperti itu," ujarnya.
Cermin itu memang punya kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ada beberapa santri sebelumnya yang mengalami kejadian serupa. Kami semua tahu cerita tentang Ki Samsul, tetapi tidak banyak yang mau berbicara tentangnya. Mereka yang menghadapinya seringkali tidak selamat. Naufal merasa semakin khawatir. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa membiarkan cermin itu ada di sini, kan? Farid mengangguk. Kita perlu melakukan sesuatu untuk menghentikan roh-roh yang terperangkap. Mungkin kita perlu meminta bantuan dari seseorang yang lebih berpengalaman, seseorang yang memahami dunia gaib dengan lebih baik. Dengan bantuan Farid, Naufal, dan beberapa santri lainnya menghubungi seorang ulama tua dari desa terdekat bernama Kiai Yusuf yang dikenal memiliki pengetahuan tentang masalah-masalah gaib. Kiai Yusuf datang ke pesantren dengan sikap tenang dan penuh rasa hormat. Ia memeriksa cermin yang sudah diangkut dari kamar penyimpanan dan menyadari betapa berbahayanya benda itu. Kita harus menghapus energi negatif dari cermin ini dan menutup portal yang ada di dalamnya, kata Kiai Yusuf. Cermin ini telah menjadi tempat berkumpulnya energi jahat dan roh-roh yang tidak tenang. Kita perlu melakukan ritual khusus untuk mengusir mereka. Naufal dan Farid membantu Kiai Yusuf dalam persiapan ritual. Mereka membersihkan kamar tempat cermin itu berada dan menyiapkan berbagai bahan yang diperlukan, termasuk air suci, dupa, dan doa-doa khusus. Ketika malam tiba, mereka mulai melakukan ritual dengan penuh konsentrasi. Kiai Yusuf membacakan doa-doa yang penuh kekuatan, sementara Naufal dan Farid menjaga agar suasana tetap hening dan hikmat. Mereka menyiramkan air suci ke cermin dan membakar dupa dengan hati-hati. Selama ritual, suasana di sekitar mereka terasa semakin tegang. Angin kencang berhembus melalui celah-celah jendela, dan suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Saat Kiai Yusuf mengucapkan doa terakhir, cermin itu bergetar hebat, dan seolah ada sesuatu yang menarik dari dalamnya. Suara-suara roh yang marah semakin keras, tetapi Kiai Yusuf tetap teguh dalam doanya. Setelah beberapa saat, cermin itu berhenti bergetar dan suasana kembali tenang. Ritual selesai dan Kiai Yusuf memberitahukan bahwa cermin telah dibersihkan dari energi jahatnya. Ia mengingatkan agar mereka tetap berhati-hati dan tidak mengabaikan potensi bahaya di masa depan. Naufal merasa lega dan bersyukur karena bisa mengatasi misteri tersebut. Namun ia juga merasa bahwa pengalaman tersebut telah mengubah pandangannya terhadap dunia di sekitarnya. Kehidupan di pesantren kembali normal seperti biasanya. Naufal dan santri lainnya belajar untuk lebih menghargai dan memahami sejarah serta mitos yang ada di sekitar mereka. Meskipun mereka telah mengatasi ancaman dari cermin berlumut, cerita tentang Ki Samsul dan roh-roh yang terperangkap tetap menjadi bagian dari kehidupan mereka di pesantren. Demikianlah kisah horor tentang misteri cermin berlumut. Semoga dapat merasakan sensasi pengalaman yang tersaji di cerita ini. Jangan lupa di-subscribe ya, biar aku tambah semangat nyeritain kisah-kisah horor lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah horor dari aku. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah horor lainnya. Bye-bye.